Tapi apa di kepala dia gitu loh, kalau misalnya memang cowok normal ya, siapa cowoknya yang mau ngerekam pacarnya dan bakal dijual gitu loh. Kayak maksudnya tuh cowok. Dia awalnya ngomong ke semua orang tuh kayak gitu. Gue tuh gak gila kali, gue tuh gak pengen cewek gue dilihat banyak orang. Tapi kalau udah butuh duit gimana kak? Dia juga butuh duit. Iyalah. Ini kan sebenarnya udah masuk ke ranah yang kayak udah memperkenalkan badan ke orang lain nih lewat OnlyFans kan. Kenapa nggak main yang lebih safe di mana maksudnya cuma jual diri gitu loh. Sorry ya Open sebelumnya. BO. Iya misalnya kayak gitu. Posisi waktu itu punya pacar. Lah punya pacar lebih parah dong ini yang satu yang video sebenarnya kan. Loh kan yang penting mainnya sama dia. Logikanya di sana. Iya kan? Berarti lebih pilih yang gratis. Gak gratis juga lah. Loh kalau misalnya gratis. Ya kan di treatment juga kita. Oh ujung-ujungnya harus ada timbal balik gitunya lah. Iyalah ya. Harus biayain apa gitu ya. Iyalah. Rugi amat ya kalau gratis ya. Ih males banget. Dia boleh jelekin sifat gue, dia boleh jelekin apapun, tapi dia nggak akan pernah bisa jelekin how good I am in the bed. Dia nggak akan bisa jelekin seberapa enak gue. Si Marcel yang beli OnlyFans-nya itu juga mau ditangkap tuh. Itu gimana ceritanya tuh? Aduh, astagfirullahaladzim Sel dibahas lagi Sel. Sorry ya Sel gitu. Betul kita udah damai kan Sel? Udah damai dong. Apalagi Udah damai. sekarang dekat sama Gibran kan lebih aman lagi. Lanjut. Halo Dea. Hai Kak Samuel. Ya panggilnya Sam aja. Oh Sam. Iya. Welcome to podcast ini. Oke. Yang dimana barusan viral karena Satria Mahathir. Cogil. Ngomongnya dia aduh. Gak Ceplos-ceplos. kekontrol ya. Iya. Dan dia bangga akan hal itu sih. Atau mungkin bagian dari personal branding dia kan. Kan dia klarifikasinya itu bagian dari personal branding. Tapi kan endingnya juga ditegur. Iya. Bikin ini kan klarifikasi lagi kan? Iya. Dia bilangnya itu nggak benar semuanya. Itu bagian dari personal branding dia biar cepat naik dan lain sebagainya. But anyway, sebenarnya aku udah tahu kamu dari sebelum masuk penjara, sebelum pas di Om Ded. Aku nonton podcast itu. Aku nonton podcast itu, terus tiba-tiba setelah itu masuk penjara kan? Iya, berapa minggu gitu. Oh masuk penjara cuma berapa minggu? Enggak, maksudnya setelah dari podcast itu aku ditangkap, terus aku masuk penjara tuh bulan Juni atau Juli lupa. Padahal itu tahun berapa sih? 2022. 2022. Padahal sebelum itu aman-aman aja kan? Aman apanya? Maksudnya pada saat bikin video di OnlyFans gitu? Enggak juga, aku udah di TO dari lama sebenarnya. TO itu maksudnya apa? Target operasi. Oh, tapi kok nggak masuk sampai Om Ded baru bisa masuk? Mungkin karena viral. Oh, kalau nggak viral nggak masuk. Aduh, aku nggak tahu, takut. Oke, tapi berarti Om Deddy salah satu yang jadi cepu dong? Oh no. Gimana? Enggak dong, sebenarnya enggak. Enggak juga. Ya karena kesalahan sendiri. Kesalahan karena pengen speak up? Enggak juga sih. Karena ngapain gitu loh gue sampai masuk ke dalam podcast itu. Oh, itu kesalahan aku sih. Harusnya diem aja kan. Oh, betul. Harusnya underground aja kan. Iya, maksudnya adalah berarti kalau misalnya underground itu sebenarnya OnlyFans ini boleh apa enggak sih? Itu menjadi pertanyaan. Dong. Tetap gak boleh di Indonesia? Boleh sih setahu aku. Karena kan kalau kontennya sesuatu hal yang tidak asusila kan bisa. Ya kan? Tapi kalau kontennya memang asusila ya gini loh. Aku juga baru tahu itu dari lawyer aku. Kalau kontennya di OnlyFans ya kan, itu kan sesuatu hal yang tidak bisa diakses di Indonesia. Tunggu. OnlyFans harus pakai VPN baru buka? Yes. Oh gitu sekarang? Ya emang dari dulu. Pasan dulu awal-awal buka masih bisa. Waduh ketahuan. Enggak usah. Ya terus. Ya, kan? Nah, habis itu akhirnya karena kesebar luas itu yang dipermasalahkan. Video kamu kesebar luas? Yes. Sampai sekarang masih kesebar? Masih. Masih. Terus kalau kayak gitu gimana dong? Ya udah ngapain jejak digital? Banyak yang bilang udah jejak digital deh. Aku harus apa? Aku tidak bisa menghilangkan jejak digital sampai aku mati pun gak bisa. Tapi itu kan maksudnya bukan orang yang menyebarkan, tapi kamu sendiri yang menyebarkan. Aku yang menyebarkan di OnlyFans. Aku memang menjual. Tapi yang menyebarluaskan ke Twitter kan bukan aku. Oh jadi viral awalnya dari Twitter? Iya. Viralnya tuh gara-gara di Twitter tuh banyak yang mau ngunggah video liket aku dari OnlyFans itu. Banyak video leak yang ya sebenarnya gimana ya, itu bagian dari risiko kan. Betul. Tapi Twitter ini memang sumber masalah ya. Ibaratnya bajakannya tuh tersebar di Twitter dan di downstream kalau nggak salah. Iya. Dan itu akhirnya kamu masuk penjara. Yes, beneran karena masuk itu? Beneran masuk. Nggak kayak Satria?
dia cuma 13 hari doang kan. Iya. Gue 1 tahun 2 bulan. Berarti barusan banget nih keluar. Barusan tahun kemarin tanggal 26 September. Oh, oke. Gimana tuh rasanya satu tahun di penjara? Wah gila sih. Gila. Coba experience-nya dong. Sinting gak sih? Gimana tuh? Untuk menjaga kesehatan mental di sana. Waduh. Gimana? Sorry, lagi ada flu ya. Ini efek penjara? Enggak. Oh enggak, beda. Ya, gimana? Apa ya, di sana tuh unik sih orang-orangnya. Tunggu, maksudnya ini kamu dimasukin ke sebuah ruangan yang bareng sama orang lain? Awalnya tuh gini, aku tuh masuk tuh ketika file tuh sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau ke pengadilan, yaitu proses P21. Jadi selama proses di kepolisian aku ditangguhkan, ya kan. Jadi akhirnya karena proses itu harus lanjut ke pengadilan dan jaksanya mintanya aku ditahan, ya udah aku ditahan. Oke. Ditahan dari aku bilang tadi Juni atau Juli ya lah ya, aku lupa. Itu dan aku sempet di Tahti Krimompolda. Lalu karena memang tempatnya itu bukan di situ sebenarnya, kalau tahanan sudah menjadi milik kejaksaan tuh aku ditempatkan di rutan Pondok Bambu. Itu tunggu, maksudnya rutan Pondok Bambu ini apa nih? Tempat apa? Ya rutan rumah tahanan. Iya, maksudnya yang spesial atau yang benar-benar kayak dicampur sama yang lain aja? Ya sama aja semuanya. Semuanya rata. Bedanya ya? tuh ada blok C, blok A sama blok D. Bedanya ya kan? apa itu? Ada blok B juga, cuma blok B itu setahu aku tuh buat orang-orang sakit sama karantina 2 minggu. Oke. Blok C itu ke narkotika. Kamu di blok apa? Aku di blok D. Itu khusus untuk Lantai orang yang asusila? Enggak, kriminal semuanya. Semua di situ campur? Campur, mau pembunuhan, mau begal, rampok, penipuan. Berarti di satu ruangan kamu sendiri apa sama orang lain? Iya banyak dong, aku 18 orang. Oh beda ya ceritanya ya sama Satria ya? Beda jauh ya? Hah? Serius deh? Iya beda. Oke, ini yang the real rutan mungkin ya. Jadi dalam iya. satu ruangan 18 orang. 18 orang. Tempat tidurnya gimana tuh? Matras. Oh, melantai semua. Ada matrasnya. Karena kita dapat bagian matras dari sana. Makan makanan penjara? Belilah. Gojek? Enggak bisa Gojek. Terus apa dong? Jadi di sana tuh ada mitra atau KU gitu loh. Mitra, kemitraan dengan rutan. Atau apa sih bisa dibilang? Kantin lah. Iya, tapi kan itu bukan milik rutan. Jadi milik kayak orang ketiga lah beli. Iya, orang ketiga gitu kan. Jadi pasti harus bayar ke rutan juga dong, setahu aku ya. Itu tuh ada makanan-makanan gitu. Handphone? Ya gak bisa dong. Oh, handphone gak bisa. Oh, beda cerita. Oh, di Satria bisa main handphone? Bisa. Wah keren banget, bisa Iya. tiktokan gitu ya. Bisa dia anterin Gojek, GoFood. Kata dia, ini kita ngomongnya kata dia ya. Nggak. Oh beda, ini yang ini. Nah terus maksudnya kesehatan mental apa tuh? Akhirnya 18 bulan tadi ya? 1 tahun 14 bulan. 14 bulan. Itu gimana mentalnya masih gimana? Ya hancur-hancuran pasti dong. Kayak gimana? Bayangin satu ruangan 18 orang sifatnya beda-beda. Tapi jahat gak mereka semua itu? Enggak sih. Oh mungkin cewek-cewek kali ya? Ya sebenarnya sifat manusia tuh kayak gitu kan. Gimana tuh? Ada yang jahat, ada yang enggak. Tapi ada yang bisa nusuk dari belakang juga kan. Makanya aku kayak malas banget berteman dengan orang-orang yang di dalam ketika aku di luar tuh malas. Cuma beberapa orang yang aku pilih. Oke. Mungkin aku sekarang berteman sama 6 atau 7 orang aja. Oke, itu banyak sih tetap. Enggak, maksudnya berteman yang kayak party masih bisa party. Ada yang masih bisa party. Tapi banyak juga yang SDM-nya rendah loh. Iya, paham. Iya. Iya. Seriously. Cuman maksudnya mental tuh apa? Gara-gara cuman beda sifat terus akhirnya mental. Bukan. Apa? Dibully? Enggak. Apa dong? Gue gak pernah kena bully sama sekali. Apa dong? Kayak gimana ya? Kangen dunia luar, paham gak sih? Oh. Paham, kayak anjing gitu. Pokoknya di situ nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Rokok tuh gak boleh. Rokok nggak boleh. Gak boleh, cuma kan ada yang nakal. Oh sembunyi-sembunyi. Iya sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan sel 3 hari. Sel tikus. Oh ada sel yang isinya tikus. Sel tikus, bukan sel isinya tikus. Apa itu sel tikus apa? Ratatouille kali ya. apa? Jadi itu hukuman buat orang-orang yang melanggar peraturan selama di rutan. Itu gimana tuh sel tikus? Jadi sel tikus, sel sendiri. Kalau ada yang lebih enak dong sendiri. Ya tapi kan itu nggak dibukain. Oh kalau yang rame-rame bisa dibuka tutup. Dibukanya jam 7:30, masuk kandang jam 5 sore. Keluarnya kemana tuh, bisa kemana aja? Kita tuh harus kayak bikin bond gitu loh. Namanya bond di sana. Oh. Itu kayak panggilan gitu loh, kayak kita harus daftar ke perpustakaan, daftar klinik, atau bisa dibilang daftar apa ya? Beli rajut atau ke salon, itu harus ada pendaftarannya sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya gitu. Oke. Dan ini maksudnya pada saat diberikan hukuman memang
14 bulan bener-bener sampai selesai. Selesai karena aku Nggak ada percepatan. seharusnya kalau kemarin proses hukumnya lebih cepat, ya kan, nggak ada banding, nggak ada kasasi, aku bisa dapat remisi 15 hari atau 1 bulan gitu, aku lupa. Tapi karena Siapa yang banding? Siapa yang kasasi? jaksanya, Oh. sumpah nih ya, sampai sekarang aku masih dendam banget sama jaksanya. Gimana tuh ceritanya? Ini seru nih. Aku nggak tahu kenapa dia tidak mengizinkan aku untuk, aku minta sidang itu offline. Oke. Kenapa aku minta sidang offline? Karena aku biar tahu prosesnya. Tapi tuh waktu itu masa Covid gak? Enggak dong, udah selesai? enggak dong. Oke. Covid kan udah diterapkan sebagai endemi, bukan pandemi lagi. Oke. Ya kan? Ya. Alasannya tuh ada aja nih jaksanya. Akhirnya dikabulkan oleh yang mulia hakim, didatangkan secara langsung akunya. Karena waktu itu ada nih Kak, sidang online, kan pakai handphone wali tahanan kan. Ada yang diperintah untuk ke rutan. Tiba-tiba dari sananya mati lampu. Di sananya, di pengadilannya. Terus? Akhirnya ya mau gak mau aku harus didatangkan secara offline. Itu jalan Tuhan sih menurut aku. Akhirnya? Dan jaksanya malah ngomong, kamu tuh apa-apaan sih kok minta didaftengin offline gini? Terus? Kamu mau cari sensasi? Kalau saya cari sensasi Pak, saya udah undang wartawan, saya aja gak mau. Saya aja diem-diem aja. Ya kan, emang udah sensi sama aku dari awal kayak gini orang gitu loh. Terus akhirnya dibuat ribet, akhirnya intinya Ribet banget sama tuh orang. Dan tahu nggak? Ini yang benar-benar aku unrespected banget. Waktu lawyer aku bisa tanya Bang Samuel, ya kan? Samuel Harahap Raja, sama sih namanya? Ya, Samuel itu. Raja Guguk namanya. Itu dia lawyer aku. Dia lagi bacain pleidoy nota pembelaan. Jaksanya ketawa-ketawa, lagi ngobrol sama jaksa. Gila sih. Itu main-main kayaknya. Tunggu. Jadi ini sekarang jaksanya ini kenapa sampai melawan seperti itu? Pasti ada yang orang belakang yang ngelaporin atau apa kan? Enggak gitu. Jadi tuntutan aku 3 tahun sama subsidiar. 2 tahun 6 bulan, subsidiar 6 bulan. Total 3 tahun dong. Untuk kasus asusila ngapain sih lo harus nuntut setinggi itu? Apa yang lo harapin dari gue? Gitu kan. Gini aja dakwaan lo aja jelek banget. Apa yang didakwa tuh? Jadi aku didakwa pada tanggal 22 Maret. Setidaknya masih di daerah Jakarta Selatan. Aku memproduksi atau menyebarluaskan konten asusila di akun Twitter _Ica. Dan itu bukan akun Twitter saya. Bukan akun Twitter aku. Akun Twitter aku cuma 1, Grace. Akhirnya lawyer aku mengajukan eksepsi. Tapi lebih berfokus kepada lokasi. Dimana dia minta kalau bisa nih anak dipindahin aja ke daerah Jawa. Karena aku emang bikinnya itu, aku mau konfirmasi aku bikinnya di Jawa. Bukan di Jakarta. Dan aku tidak memproduksi itu pada tanggal 22 Maret di Jakarta Selatan. Itu sudah sangat-sangat menyalahi loh. Sorry to say. Tapi tetap dipaksain. Tetap dilanjutkan kasusnya, aku gak tahu. Kalau mungkin ada yang tahu tentang hukum bisa komen kali ya. Ya kan? Itu sakit hati banget aku. Terus akhirnya aku menerima hukumanku, cuma bisa gak sih lo rada bener dikit gitu. Yang gak sesuai asal-asalan gitu loh. Akhirnya eksepsi aku ditolak kan. Ya udah aku nggak masalah, ya kan. Dan yang paling lucu tuh dia menuntut aku segitu tingginya. Vonis aku tuh cuma 10 bulan. 10 bulan subsidiar 2 bulan. Jauh kan? Jauh banget. Tapi akhirnya kan jatuhnya ke 1 tahun 2 bulan. Karena di kasasi itu naik. Di kasasi itu naik. Dan ada beritanya. Mahkamah Agung memperberat hukuman Dewan Universitas. Udah nggak apa-apa, cuma 2 bulan doang naiknya. Oke, jadi aku udah menjalani selama 1 tahun, ngapain nangisin 2 bulan? Gak penting gitu. Cuma itu aku bener marah semarah. Sampai sekarang marahnya masih ada sama 1 jaksa itu. Nah sekarang udah bebas nih akhirnya. Udah bebas tapi masih marah. Iya marahnya masih tinggal. Tapi setelah bebas gimana? Begitu bebas apa yang dilakukan pertama kali? Langsung party malam itu? Oh enggak. Sorry. Ada tisu enggak? Ada air enggak tuh? Aman. Nah aku enggak sih. Karena yang nyemput mama. Ngopi dulu lah. Ngopi dulu depan rutan. Terus? Ngopi abis itu ya minta maaf sama orang tua lah. Sama nyokap. Kan cuma punya nyokap kan. Tapi selama ini memang pada saat buat OnlyFans mama gak tahu? Gak tahu awalnya. Aku bikin OnlyFans tuh cuma baru berapa bulan gitu. Langsung ketangkep. Oke, apa respon mama pertama kali setelah ketemu dan pas tahu bilang kamu udah mau dimasukin ke penjara? Ya kecewa pasti, sedih juga gitu. Tapi dia tetap bela aku. Dia ngerasa juga ini gak adil sih. Ini semua gak adil. Cuman apakah dia dapat pressure dari tetangga, dari orang-orang keluarga terdekat dia yang kayak itu anakmu kayak gini? Ada gak? Rakwani toh ya tonggoku.
Oh. Gak ada yang berani. Terserah mau ngomongin di belakang kayak gimana, tapi yang jelas jangan sampai ngomong depan. Di depan. Iya. Tapi ada penyesalan nggak? Penyesalan. Bahwa harusnya kan itu baru coba 2 bulan kan? Andai 2 bulan itu nggak buat dan nggak jualan di OnlyFans, kayaknya nggak mungkin dapat. Apa sih harus kita? Ya pasti sedih ada, tapi penyesalan tuh kayak gimana ya? Kenapa sih kita harus menyesali sesuatu hal yang sudah ditakdirkan buat kita? Ya itu kayak jadi pembelajaran aja. Oke. Ya udah 1 tahun 2 bulan aku anggap aja time skip. Oke, tapi terasa lama banget ya 1 tahun 2 bulan itu. Awalnya iya. Awalnya. Lama-lama oh ya udah day by day udah jalanin. Bosan banget. Karena gak ada HP ya. Gak ada handphone, gak bisa scroll TikTok, kita gak tahu apa yang terjadi di luar sana. Oh nggak tahu masalah Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran dan. Nah itu gak tahu gue. Gue baru tahu tuh ketika udah keluar, oh ini tahun pemilu. Oke gitu. Iya, ada penyuluhan sebenarnya. Tapi kan gak semua orang dikasih penyuluhan. Jadi cuma yang dipanggil-panggil doang. Ini menarik banget sih. Jadi di dalam penjara itu orang nggak tahu tentang siapa yang mau naik jadi presiden. Awalnya nggak tahu. My God. Semua informasi terbaru nggak tahu ya berarti? Apa yang didebatin di TikTok, di Twitter tuh nggak ada yang tahu. Oh nggak tahu yang sorry. Pasti nggak tahu. Nggak tahu. Aku aja kemarin tuh temen aku baru keluar beberapa hari lalu. Aku kepo dong. Gimana waktu nyoblos? Asal nyoblos aja orang nggak tahu. Padahal sebenarnya kan kalau kita mau pikir kan ya mereka juga masih warga Indonesia yang di dalam penjara ini dan punya hak yang sama dong harusnya buat nyoblos. Harusnya. Terus aku bingung. Aku jadi mempertanyakan, boleh nggak sih kampanye atau presiden tuh kampanye ke dalam rutan atau lapas? Sebenarnya untuk boleh. memperkenalkan diri gitu. Sebenarnya boleh boleh aja. Kan? Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan kayak ini mungkin dampaknya ke mereka kecil kali. Karena kan nggak. Lumayan loh 500 orang. Menarik. Lumayan loh 500 orang. Berapa persen itu? 500 kalau dikumpulin semua yang dikumpulin dulu kan misalnya. Dikumpulin dari lapas-lapas yang lain dikumpulin terus kali ini kan juga lumayan. Lumayan kan harusnya. Iya sih. Dan sebenarnya di dalam rutan Pondok Bambu tuh ada TV. Oh. Kalau di lapas katanya nggak ada TV. Gimana kalau nggak ada TV? Ayo coba. Iya. Buta banget kan soal apa yang dipilih, siapa yang dipilih, apa visi misinya. Gak ada yang tahu tuh. Gak ada yang tahu karena gini, aku tanya, emang lo gak nonton debat? Kan ada TV, rebutan sama emak-emak nonton sinetron. Udah kan? Iya. Kalau udah rebutan sama orang yang lebih tua gimana coba? Mau gimana? Jadi intinya adalah masuk ke penjara ini pure masuk penjara doang, gak ada hukuman yang lain kayak rekening dibekukan, harus bayar berapa, ada gak kayak gitu? Subsidi itu kan seharusnya ada yang digantikan kan 350 juta kalau nggak salah, tapi aku tidak membayar, aku memilih untuk kurungan saja. Buat apa? Wow, kalau bayar 350 juta itu kan bisa mengurangi lagi berarti hukumannya. Cuma 2 bulan doang. Oh iya sih, nggak ngaruh banyak lah ya. Nah balik nih, sebenarnya motivasi awalnya Dea bikin OnlyFans itu apa sih awalnya? Itu duit loh. Oh itu. Iya, siapa yang nggak BU dengan kondisi COVID gitu segala macem. Tapi sorry ini aku mau bertanya tapi kayak gak enak gitu loh. Apa? Gimana cara ngomong ini ya? Tapi oke lah. Kalau memang gak mau dijawab gak apa-apa ya. Ini kan sebenarnya udah masuk ke ranah yang kayak udah memperkenalkan badan ke orang lain nih lewat OnlyFans kan. Kenapa gak main yang lebih safe di mana maksudnya cuma jual diri gitu loh. Sorry ya sebelumnya. Iya misalnya kayak gitu. Posisi waktu itu punya pacar. Lah punya pacar lebih parah dong ini yang satu yang video sebenarnya kan. Loh kan yang penting mainnya sama dia. Logikanya di sana. Iya kan? Orang pada ngatain gue, sorry itu saya sana sini, ya ampun body count gue aja nih bisa dihitung, nggak sih? Body count gue tuh bisa dihitung, nggak banyak. Tapi sama dia terus gitu kan? Waktu itu, sekarang mau udah putus. Ya sayang dong. Nggak juga sih. Oh enggak. Tapi aja. Yang ditangkap cuma dia doang, dia nggak ikut. Padahal dia juga menjadi aktor di dalam video tersebut loh. Dan mendapatkan aliran dana loh. Apa? Aliran dana. Dia mendapatkan aliran dana. Yes. Maksudnya gimana? Oh dari keuntungannya dia kasih ke dia? Iyalah. Tapi dia masuk penjara juga? Enggak. Gimana ceritanya tuh? Saya mau backing. Ya udah bohong aja waktu di kepolisian. Enggak, dia bukan dia gitu deh gitu aja. Wow. Berkorban demi itu ya karena. Iyalah. Terus dia sebagai cowok gimana? Ya udahlah. Ya sampai sekarang masih nyalahin aku, masih ngatain segala macam di sosial media. Kenapa ngatain? Banyak lah. Tentang apa? Kayak ya apa sih Kak? Apa ya sih? Biar kita cuci tangan lah. Melempar kesalahan ke aku semua. Oke. Gitu. Nah pas butuh uang itu, apakah pas bikin videonya tuh izin dulu sama dia kayak ini bakal gua jual ke OnlyFans nih? Izin dong. Dia ngomongnya izin loh. Dia ngomongnya itu di revenge porn.
Gila ya, orang goblok aja tahu itu tuh posisinya dia ngerekam gini, megang gini. Dia yang jadi kameramen. Iya. Dia bilangnya nggak tahu direkam, dia tuh tahu posisi kayak gini, megang gini kameranya. Tapi apa di kepala dia gitu loh, kalau misalnya memang cowok normal ya, siapa cowoknya yang mau ngerekam pacarnya dan bakal dijual gitu loh. Kayak maksudnya tuh cowok udah. Ya dia mikir juga gitu, dia awalnya ngomong ke semua orang tuh kayak gitu. Gue tuh gak gila kali, gue tuh gak pengen cewek gue dilihat banyak orang. Tapi kalau udah butuh duit gimana kak? Dia juga butuh duit. Iyalah. Dia kerja apa emangnya? Dia waktu itu penyiar. Penyiar radio. Yes. Gak cukup buat hidup berdua. Banyak sih. Banyak Faktor. kebutuhan. Banyak faktor. Cicilan. Saya habis ketipu itu. Ketipu gimana? Ketipu, jadi aku mencoba untuk, aku ada kayak beli hotel. Beli hotel? Beli apa ya, tiket hotel gitu loh, voucher hotel. Tapi di sosial media, di Twitter. Awalnya tuh buat reseller doang. Oh saya kakak mau beli terus jual ke orang lain lagi. Iya, ketipu. Maksudnya kan biasanya orang kalau reseller kan konser apa gitu loh, tiket konser, ini tiket hotel. Ya lumayan kan, kayak gini deh, coba searching hotel Bumi di Surabaya tuh berapa per malamnya. Harganya jauh di bawah itu. Siapa yang gak tergiur? Padahal penipu. Nipu sih, ketemu di Pondok Bambu. Terus belinya banyak. Jadi aku merugi, terus ketika ada aku ketipu 2 kali hotel. Dua-duanya ketemu di dalam penjara. sama yang Kalau kata Indra Jegel gitu, oh mungkin itu hotel yang bener deh. Hotel Pondok Bambu. Ketemu kita bertiga. Oh gitu. Iya, ketemu bertiga di situ. Astaga. Kata gue. Anjir. Oke, udah paham. Nah, akhirnya setelah udah buat video awal-awal untungnya berapa banyak nih sampai kita bisa bertahan 2 bulan. Itu kan tiap minggu. Tiap minggu ngupload. Tiap minggu penghasilannya ada. Gimana? Oke, sekarang breakdown cara menghasilkan uang melalui OnlyFans. Ya udah, tinggal upload video aja sih. Tapi kalau orang membershipnya itu ada yang per bulan, per minggu ya? Iya, per bulan sih lebih tepatnya, tapi baru bisa di withdraw tuh per minggu. Berapa Seminggu. harganya dia berapa per bulan? Lupa sih. Udah lupa? Lupa dong. Oh, tapi sampai juta nggak? Apa? Sampai jutaan nggak? Jutaan dong. Jutaan? Iya, waktu itu kayak dapat seminggu tuh 14-15 juta kalau nggak salah. Berarti 15 member per minggu ya nambahnya ya? Iya kan? Pas masuk Om Deddy makin naik tuh. Iya kan? Yes. Nah terus yang kayak contoh yang kayak kemarin si Marcel yang beli OnlyFans-nya itu juga mau ditangkap tuh. Itu gimana ceritanya tuh? Aduh, astagfirullahaladzim, Sel dibahas lagi, Sel. Sorry ya, Sel gitu. Berarti kita udah damai kan, Sel? Udah damai dong. Apalagi Udah damai. sekarang dekat sama Gibran kan lebih aman lagi. Lanjut. ayo gak apa-apa. Ayo. Sorry. Gue gak expect sampai ngomong kayak gini. Enggak. Gimana? Marcel itu beli lewat WhatsApp. Oh, dia ngechat kamu? Dan chatnya ketahuan. Oh, lihat belakang dia. Semua WhatsApp saya tuh dibukain. Apanya? Semua WhatsApp chatnya tuh dibukain. Oh, pas dibukain, siapa nih Marcel Widianto gitu? Yes. Oh, kena dari situ. Kenanya dari situ ditanyain, bukan siapa-siapa. Di searching Marcel Widianto yang maaf ya Sel, assalamualaikum deh ini. Terus. Ya aku udah bilang Pak jangan diviralin Pak, kasihan Pak karirnya lagi bagus. Tapi akhirnya diviralin tuh. Iya anjir, disebut komedian inisial M, emang setan kata gue. Terus Aku tapi gitu. di penjarain nggak? Enggak dong. Buat apa dipenjarain, kan dia cuma beli. Nah terus kenapa sampai disuruh datang ke ininya? Makanya gue bingung ditanyain apanya. Oh, meminta klarifikasi. Buat apa Pak? Kan katanya Marcel ditanyain kan. Iya. Beli punya dia buat apa ya? Buat apa lagi? Sumpah gue gak expect tanyanya buat apa. Tunggu. Jadi gini. Pas naik di Om Deddy dia ngechat lewat WhatsApp. Pas dari Om Deddy dulu kan. Yes. Oh. Tahu ya kronologinya? Enggak, ini baru tahu sekarang kejadiannya. Di chat, terus gak ketangkep kan aku. Habis itu WhatsApp dibukain tuh semuanya. Karena polisinya tuh pengen nyari. Nyari apa? Dia open BO apa enggak? Ada unsur prostitusi atau tidak? Biar lebih berat lagi hukumannya. Ya pastilah. Padahal ini kalau kita ngomong fair-fairan ya. Kalau kita ngomong masalah prostitusi, ya polisi tinggal datang ke tempat yang di Jakarta pun dia tahu pasti lokasinya di mana. Ya pasti tahu lah. Banyak banget loh. Tempat pijet, apa semua klub dan lain sebagainya gitu kan. Ada juga yang masuk kok. Di dalam sana banyak banget. Yang gitu-gitu. Tapi maksudnya kenapa gak adil ke semuanya gitu loh. Ke semua yang ini. Itu ada yang bayar. Wah
Ya itulah maksudku kan. Maksudnya ya Dipertegas aja. Waduh. iya. Oke, tapi pada akhirnya nggak ada prostitusi sama sekali intinya. Nggak ada. Gak ada. Demi apapun nggak ada. Oke, berarti penghasilannya lumayan ya 15 juta waktu itu ya? Iya, lumayan. Seminggu, sebulan 60 juta. Yes. 2 bulan 120 juta. Nggak sempet di withdraw karena ketangkep duluan. Gak sempet ke withdraw. Yes. Satu rupiah pun. Ada, kalau sempet ada beberapa, cuma kan ketahan semua akhirnya sekarang. Akhirnya ke freeze tuh akun. Yes. Sia-sia dong. Iya makanya. Nah itu duitnya buat siapa sekarang? Gak tahu. Gak bisa ditarik, gak bisa diapain. Gak tahu udah. Tapi yang dia berhasil narik ditarik lagi oleh polisi udah nggak? Seharusnya gini. Kemarin tuh aku sempat ada masalah juga sih. Yaitu uang aku di ATM itu hilang semua. Tiba-tiba? Waktu aku pulang. Maksudnya keluar dari penjara? Iya. Hilang. Terus? What the f*** kata gue. Isinya berapa? Adalah. Oke, terus? Lumayan. Terus? Nanti kita sebutnya di belakang layar aja ya. Oke, terus? Akhirnya aku cetak ini kan ke banknya tuh. Bukti segala macem itu udah kelar nih. Dibalikin? Akhirnya aku minta tolong orang. Krunya Om Deddy, Mas Agus, Kak Agus. Tahu tuh. Nah, minta tolong akhirnya sama dia diarahkan, "Dek ke sini hubungi nomor ini." Akhirnya aku hubungin dong. Aku besoknya janjian ke Polda Metro Jaya, ke Propam ngelaporin salah satu oknum. Ternyata dia mengambil uang saya semuanya. Polisi? Yes. Hah? Aku udah pernah ngomong. Tapi kan dibantu oleh pihak kepolisian juga. Ini tuh cuma oknum. Iya supaya memberikan akses lah. Kalau nggak mungkin dia punya aksesnya. Iya. Orang dia tuh udah aku tanyain secara langsung dan secara apa ya. Kayak tahu gak Pak ini duitnya kemana? Pak mohon maaf nih Pak, kok uang saya nggak ada ya. Dia jawabnya? Saya nggak tahu. Itu bukan saya, dia alasan kemana-mana. Oh my God. Akhirnya ya udah karena gue udah muak. Gue minta pertanggungjawaban langsung ke Propam. Dan diproses. Oke ini kita Gak ngomongnya. ada seminggu langsung dibalikin. Iya ini kita ngomongnya oknum ya. Oknum, memang oknum itu. Iya jadi bukan semua kepolisian seperti ini. Kita ngomongnya oknum. Ini aku mau cerita juga deh mengenai polisi-polisi yang oknum-oknum seperti ini. Jadi ini ada kisah. Ini kisah real ya. Aku tuh pokoknya kalau setiap kali ke Jakarta, misalnya ke Jakarta Pusat dan mau balik ke Tangerang, itu pasti melewati satu tol yang ke atas. Cuman aku lupa nama daerahnya apa gitu loh. Apa tuh? Pokoknya ada kayak 2 jalur yang di bawah sama yang ke atas gitu lah. Nah, terus di jembatan yang mau ke atasnya ini, yang kayak ke arah tolnya itu ada polisi yang ngejagain biasanya di situ. Nah tapi masalahnya di situ tuh nggak ada kayak lampu merah, nggak ada yang kayak misalnya larangan kayak ini untuk ke Tangerang nggak boleh lewat sini ya. Kayak betul-betul ini jalan untuk semua orang. Berarti itu oknum ya? Oknum. Nah terus ini kan situasinya pasti macet daerah situ kan. Iya. Jadi kayak mobil tuh bisa lewat sesuka mereka gitu loh. Nah saya itu udah 2 kali ketangkap di sana. Jadi begitu misalnya nih udah kayak mepet kan. Tapi kan di situ dilihat platku mungkin masih warna putih jadi tahu ini mobil baru. Terus kayak mungkin 3 huruf di belakang itu mungkin plat Tangerang. Jadi dia tahu ini bukan orang Jakarta gitu loh. Sedangkan di depanku dilewatin aja. Kamu dicegat? Aku dicegat kan, dicegat. Ditilang? Iya ditilang tapi 2 kalinya dengan orang yang sama, si oknum ini, orang yang sama. Nah kalau misalnya yang ketiga lagi aku ketangkep, beneran aku akan laporin. Iya. Laporin. Akan gede nanti lah intinya. Nah, jangan diviralin tapi laporin. Tapi 2 kalinya ini dia kayak minta duit gitu loh. Dia kayak ya udah kalau mau pengen cepat. Berani loh dia ngomong. Ya, keren. Buat cepat ini aja uang ini aja gitu. Dia ngomong kayak gitu. Itu oknum. Jadi gini loh Kak. Sebenarnya sorry Sam. Gimana kita bisa percaya dengan polisi Indonesia yang harusnya jadi payung hukum buat kita, tapi mereka sendiri mengkriminalisasi kita loh. Iya. Dan menjebak kita. Iya, oknumnya. Kita highlight aja oknumnya. Benar-benar. Iya kan? Aku itu kasusnya tidak berhubungan dengan uang. Ya kan? Bahkan atasannya sendiri ngomong, saya nggak ada dapat laporan kalau ATM kamu disita. Akhirnya aku di BAP dong sama pihak propamnya itu. Baik banget sumpah propam tuh. Dia nasihatin aku gini jadinya, yang nanganin itu. Kak, amit-amit jabang bayi kalau next ada kejadian kayak gini lagi, saya nggak doain ya. Kalau dimintain ATM, pin ATM sama siapapun, even tuh polisi, jangan pernah dikasih. Mereka tidak berhak. Kakak itu bukan kasus penipuan. Ya kalau kasus penipuan, korupsi. Ya itu baru dicek isi. Iya, money laundry itu memang harus dicek dan emang ada suratnya. Bukan kayak ngomong, mana pin ATM lo? Gak ada kayak gitu. Harus sesuai dengan SOP. Harus ada suratnya. Aku gak ditunjukkan surat, cuma dimintain. Terus aku juga dimintain ini apa namanya, password M-bankingnya. Dia bisa akses lah.
Ya paham. Dan apalagi teleponnya malam-malam jam 9, pin ATM lo berapa sih, lupa gue. Dan dia kasih. Mau gak mau kan di pressure. Iya paham. Ya kan? Nah cuman yang kayak contoh polisi yang tadi tuh ya, alasannya dia cegat aku tau gak apa? Apa? Ya kalau Tangerang gak bisa lewat sini, harus bawa doang. Lah suka-suka gue mau putar ke Surabaya dulu kah? Mau ke Makassar dulu terus tiba-tiba balik ke Jakarta lagi kan suka-suka gue. Iya. Kan mau belum gue kan? Tapi kenapa gara-gara itu Mapsnya ditilang? juga di situ. Mapsnya juga nyuruhnya ke situ. Iya kan? Terus STNK lengkap, SIM lengkap, semua lengkap. Terus dia kayak udah bingung kan? Ya makanya nih kalau ketiga, ya bener-bener aku akan ngambil action lah. Foto orangnya laporin propam, baru viralin. Iya, gitu sih. Iya. Gitu. Jadi kayak Biar gak jadi bumerang buat kita loh. Iya benar. Jadi yang penting kita udah take action, laporin ke propamnya. Iya benar. Gitu. Makanya oknum-oknum seperti ini yang membuat kita tidak percaya dengan konstitusi semacam. Sorry. Mereka tuh payung hukum paling garda utama loh buat kita. Ya kan? Paham. Tapi kenapa kita diginiin? Aku kecewa sama orang itu. Kecewa banget. Aku menerima hukumanku, aku menerima ketika aku ditangkap polisi karena aku melakukan kesalahan loh Kak. Tapi gak seharusnya aku di-treat seperti itu, dibohongin. Oke, kita balik lagi ke masalah yang lebih seru. Oke. Yaitu setelah putus nih kan. Anjir. Itu berarti setelah Boleh gak mukanya kayak gimana? Boleh. Ini mau ditunjukin di kamera? Aduh, jangan dong, privat. Oke. Orang-orang juga udah tahu kok. Tahu dari mana? Karena aku dulu kalau pacaran selalu ngepost. Oh. Jadi kayak bucin. Oke. Oh. Oke. Dia 35 tahun sekarang. Oke. Dan tidak gentleman sama sekali. Ya, tapi maksudnya sekarang udah punya pacar baru? Enggak. Tidak berminat. Tidak berminat punya pacar. Iya. Tapi banyak yang deketin. Banyak sih Kak. Oh, mungkin niatnya banyak yang aneh-aneh juga kali ya. Sebenarnya gini, ada yang baik. Tapi kalau aku nggak minat gimana? Aku belum punya hasrat untuk into relationship. Ya berarti HTS doang dong. Enggak juga. Berteman doang. Berteman. FWB. Situationship sih sebenarnya. Situationship, dan itu pun gini lah, orang tuh pasti bilangnya tiap hari ngiwi ya. Oh itu gimana tuh? Itu Mau lihat gak? Ya, lihat apanya nih? DM-nya. Oh, DM-nya. DM-nya, wah. Yang aneh-aneh. DM yang aneh-aneh ya. Nih scroll aja lah, banyak kok orang gila. Oh, iya. Banyak, cuma aku nggak tiap hari harus melakukan hal seperti itu kali. Aduh sorry. Ya tapi oke, berarti secara nggak langsung dia mengklarifikasikan bahwa walaupun dia membuat video konten, ya konten itu nggak berarti kayak dia itu memang hypersex atau sejenisnya kan? Taruh apa ya? Kita bisa menilai orang hypersex tuh kayak dari mana sih? Bisa dia kayak kecanduan terus, dia butuh terus. Kan gitu. kita bisa dinilai seperti itu oleh ahlinya, bukan diri kita sendiri. Kalau aku sih menilai diri aku ya biasa aja. Biasa aja. Iya. Nggak kayak kecanduan gitu ya? Iya, nggak kecanduan, biasa aja. Jadi pada saat di dalam lapas pun aman? Mati lah kalau itu anjir. Nahan itu. Oh itu pengen? Ya pasti ada lah sesuatu hal yang men-trigger, tapi kan ya gak bisa loh. Tunggu, men-trigger gimana? Kan di dalam lapas cewek semua. Apa yang men-trigger sampai tiba-tiba pengen? Ya keinget video kita sendiri. Oh jadi sangenya sama video sendiri? Aduh gue gitu kan ya. Hah? Gue dulu begini lagi gitu kan. Terus? Tapi ya udah, lama-lama biasa aja. Oh itu ke kamar mandi sendiri akhirnya? Enggak. Tidak melakukan apa-apa. Kamar mandinya segini. Gimana? Kamar mandinya segini. Maksud segini apa segini? Pintunya? Sekatnya segini, gak ada pintunya. Masih kelihatan atasnya dong kalau mandi? Iyalah. Hah? Iyalah. Dilihatin sama cewek lain? Iya. Hah? Nggak bisa kayak jongkok gitu mandinya? Kecil banget, gimana mau jongkok? Sakit lah. Oh, ada polisinya bisa lihat dong? Polisi, gak ada polisi. Oh, cuman para tawanan doang? Kalau di dalam blok hunian ya cuma para tahanan atau narapidana yang jaga di depan. Oh dia nggak boleh masuk apa sih? Boleh cewek, keliling doang. Yang polwan ngeliat dong? Itu bukan polwan, mereka tuh paste dipanggilnya. Kalau sudah sampai rutan Pondok Bambu itu kan sudah bukan hak polisi lagi. Oh. Tapi Kemenkumham kalau nggak salah. Oke. Bukan Menkol Polhukam. Udah beda lagi, udah beda kementerian. Setahu aku ya. Ya jadi setelah PNS, mereka tuh PNS jabatannya. Jadi mereka tuh dipanggilnya paste atau apa ya, sipir. Ya. Berarti setelah keluar dari penjara itu udah pengen banget langsung balas dendam dong? Oh enggak. Terus gimana? Kan gak ada temen? Belum dapet. Sampai sekarang belum dapet? Udah dong. Oh sekarang udah ada? Udah ada. Enggak berniat bikin OnlyFans lagi sama yang baru ini? Aduh jangan deh. Kenapa? Males di framing lagi. Nah, tapi kan duitnya lumayan.
Di bio kan ada udahan. Di bio apa tuh sekarang jualan apa? Karya Karsa itu professional picture. Kayak aku tag dengan fotografer. Nude. Bikini. Oh, tapi lebih murah lah kalau bikini kan. Jauh lebih murah dong. Jauh lebih murah dan sebenarnya oke, gue tahu apa yang harus gue jual. Apa yang harus dijual? Fetis. Oh, oke. Ada orang yang fetisnya ini sama itu kan gak asusila dong. Kan gak kelihatan puting, tidak ada persenggamaan, tidak asusila. Saya sudah konsultasi kepada lawyer langsung. saya. Oh, asusilanya tuh batasnya tuh ketika nude. Nude, puting, ada persenggamaan. Itu baru asusila. Iya. Kalau di luar itu nggak apa-apa aman, Indonesia. Boleh apapun itu, mau Setahu aku seksi ya. apapun. Oh, itu dijualnya berapaan sekarang? Murah kok, cek sendiri lah ya nanti. Cek sendiri. Iya, ada paling mahal 100.000 kalau nggak salah. Paling mahal 100.000 dapat berapa paket? Ya foto doang, satu paket. Apa ini? Udah mau beli? Apa? Enggak, satu paket. Ada yang 100.000, ada yang 50, ada yang 65 gitu. Tapi lebih banyak yang sekarang dapatnya tuh tetap yang dari OnlyFans. Tetap dari OnlyFans lah. Hmm. Tapi sekarang tuh karena orang tuh males kak. Males apa? Males kayak apaan sih kak, susah banget diakses area karya karsanya gitu. Karya Karsa itu aplikasi. Iya. Oh. Kak susah banget kak, males gitu mau beli langsung. Enggak, males aku juga bilang gitu. Kayak aku males aja gitu loh kak. Ngapain sih lo beli langsung, orang ada karya karsa lebih murah juga. Tapi kan sebenarnya kalau kita mikir pakai logika, kalau tiba-tiba misalnya dia pakai topeng atau apa nggak kelihatan juga mukanya kan, terus Tetap bikin bisa kelacak dong dari IP segala macamnya. Jadi udah selesai lah ya untuk masa OnlyFans, biarkan itu sebagai masa lalu. Nggak tahu sih nanti kalau ada kesempatan ke luar negeri. Soalnya gini loh kak, gua itu sempat pengen tobat. Gimana? Pengen tobat Pas buat OnlyFans-nya itu? dulu waktu Sebelum baru keluar. OnlyFans? Baru keluar. Baru keluar tuh kayak capek, gue pengen merubah image tapi susah. Tetap akan ada stigma negatif terus yang mengiringi aku. Jadi ya udah. Nanggung lah ya? Nanggung lah, jadi diri sendiri aja udah males gue. Kayak Siska aja jatuhnya? She's my best friend anyway. Oh serius? Yes. Punya nomornya? Ya kan dia ada di dalam kak. Mau apa? Dia udah ketangkep. Oh udah di dalam. Dia masuk, Baru kasihan. aku mau ajak ke podcast. Kasian loh dia. 2 kali ya? Sumpah aku gak expect sih. Dia kasihan banget. Tapi kan yang pertama kan gara-gara memang dia I really adore her. I really adore her. Sebagai apa nih? Dari dulu tuh aku ngeliat dia tuh gila, dia cewek keren tau. Role model? Bisa dibilang ya. Oh gara-gara dia suka syuting-syuting kayak gitu-gitu. Dia pede, dia iya, orang mau ngatain kayak gimana, dia cantik menurut aku. Dia cantik, dia pinter. Tunggu. Jadi maksudnya gara-gara dia ngelihat dia yang udah duluan pamer-pamer dan sebagainya, terinspirasi? Enggak juga. Oh bukan terinspirasi dari dia? Karena lebih ke gila Siska itu keren loh menurut aku, gitu aja. Keren? Walaupun dia ditangkapnya, tahu kan pertama karena apa? Tahu. Yang dia di publik itu kan? Iya. Terus yang kedua karena filmnya ini? Iya, dan itu menurut aku gak adil buat dia. Kenapa gak adil buat dia? Dia kan sudah menjelaskan ya. Siapapun pemeran di situ tuh nggak tahu kalau itu tuh konteksnya untuk pornografi. Kan mereka taunya untuk syuting film Islami atau apa sih? Tapi kan dilakukan juga. Maksudnya kan? Kan itu aku udah ngeliat loh. Endingnya aku udah ngeliat kan. Gimana tuh? Filmnya. Gimana tuh? Gak parah sih. Tuh, tapi dia kelihatan putingnya gak? Enggak. Makanya itu aku bingung. Oh, gak kelihatan sama sekali? Gak kelihatan putingnya loh. Tapi bisa dipenjara? Makanya aku bingung. Kenapa ya? Apa karena ada persenggamaan atau apa, aku nggak tahu. Tapi gak kelihatan? Gak kelihatan sih kak, orang pada pakai celana kok Masian. Oh. Iya itu. Apa karena viral ya? Nggak ada yang tahu. Ya beda cerita lagi. Jadi kalau itu menurut ya. aku itu rada abu-abu. Karena kan aku bukan ahli hukum juga. Jadi mungkin yang ahli hukum bisa tahu lah ya. Dia berapa lama yang di penjara yang pertama itu? 10 bulan atau 8 bulan ya? Terus yang ini berapa lama? Dia masih pra-peradilan. Oh masih bisa datang podcast? Belum, masih pra-peradilan. Pra-peradilan. Jadi dia kayak mencoba membuktikan dia tidak salah. Dan aku selalu berdoa sih buat dia. Semoga yang terbaik buat dia. Kalau misalnya dia terbukti nggak bersalah, aku minta kontaknya boleh ya? Boleh. Kita ajak dia di sini ngobrol-ngobrol. Boleh, nanti kita ngobrol ya sama dia. Dia anaknya baik, orangnya baik banget. Aslinya baik banget? Baik loh. Dia baik dan humble sekali. Santun juga orangnya. Cuma kan image kita kan udah kita bangun kan. Seksi, cewek yang kayak bom seks lah bisa dibilang. Tapi tetap loh kak, kita terus menjaga attitude kita.
Tapi apakah maksudnya gini loh, maksudnya pandangan dia terhadap diri sendiri yang maksudnya dan mungkin Siska dan yang sebagainya yang kayak berani sampai segitu vulgarnya terhadap dan dipertontonkan itu mindsetnya itu apa yang membuat awalnya sampai bisa melakukan itu gitu loh, kan pasti nggak mungkin awalnya dari kecil kayak wah bisa nih. Waduh dari kecil. Ya nggak mungkin dong makanya. Aku strict parent. Ya tapi apa mindsetnya tuh yang akhirnya kayak ya udah deh nggak apa-apa deh gitu loh. Ya udah my body maturity lah waktu itu. Sampai sekarang sih ya. Mikirnya kayak gitu. Mikirnya orang terserah mau ngomongin soal apa ya? Lu apa ya? Idealisme barat lo bawa-bawa ke Indonesia, ya udah kan udah urusan orang masing-masing loh Kak. Tapi kayak kan kalau contoh nih ya. Misalnya nih aku aja misalnya mau bugil depan temanku aja kayak pasti malu kan. Apalagi di pertontonan tuh kan nggak ada rasa malu awalnya. Ya awalnya malu. Ya sekarang ya udah mau gimana lagi. Gak awalnya malu tetap ada kan. Lebih ke butuh duit kan awalnya. Gara-gara butuh duit itu jadi apapun tetap dilakukan. Ya bukan gitu juga sih, karena emang ada fetish juga. Oh. Aku tuh punya fetish ketika direkam tuh makin naik. Ya kan bisa direkam doang terus gak usah disebarin. Ya karena waktu itu kan juga butuh duit. Oh jadi nanggung lah. Dan ini ya, ini aku belum pernah ngomong dimanapun ya. Ya gimana? Kenapa aku masih jual konten di Karya Karsa? Karena aku bilang aku jual fetish. Ada loh yang fetishnya kaki. Oh. Beneran? Dia rela beli jutaan. Jadi cuma foto kaki doang. Dia cuma foto kaki? Cuma foto kaki. Gak mau jual di influencer? Gak bercanda. Boleh ntar ya. Ya terus? Cuma foto kaki dia bisa kayak transfer 5 juta, 3 juta. Wow. Oh berarti sebenarnya dari OnlyFans sendiri 15 juta per minggu, tapi kan transferan dari yang bonus-bonus yang lain juga banyak. Ada, sampai sekarang ada kan? Member-member foto kaki, setia. foto kaki doang loh Kak. Karena apa fetish orang? Ada yang fetishnya ketek loh. Paham. Ada yang fetishnya kayak apa ya, jari tangan gini ada. Ada Kak. Tapi yang apa namanya yang membuat dulu diskusi sama si pacar ini akhirnya itu gara-gara butuh uang pure berarti ya? Iyalah. Sampai kita kayak ya udah deh nggak apa-apa juga deh. Tapi kan dia selalu bilang kemanapun kalau aku yang salah dan aku yang memperjualbelikan video itu tanpa izin. Oke. Jadi kayak playing victim. Paham. Nah, jadi ya udah. Tapi sampai kapanpun nggak mungkin sampai ke BO. Aku tuh tipe yang tidak bisa melakukan having sex dengan orang yang tidak aku suka atau orang yang menurut aku oke gitu nggak. Duitnya 1 miliar deh 1 jam. 1 jam 1 miliar. Gila. Mau nggak? Orang gila mana yang mau ngasih gue 1 M? Misalnya. Kan jujur ya, kemarin tuh ada yang ngubungin. Gimana tuh? Ada yang pengen Kak sama kamu. Boleh lihat mukanya nggak? Enggak. 35 juta deh. 40 Kak. Gue gak suka lihat mukanya. Rezeki tuh bisa, sorry aduh yang ngomongin rezeki nih. Uang tuh bisa dicari. Tapi kalau yang ganteng susah. Enggak Kak. Aduh aku gak tertarik sama fisiknya. Berarti lebih pilih yang gratis. Gak gratis juga lah. Loh kalau misalnya gratis? Ya kan di treatment juga kita. Oh ujung-ujungnya harus ada timbal balik gitunya lah. Iyalah ya. Harus biayain apa gitu ya. Iyalah. Rugi amat ya kalau gratis ya. Ih males banget. Ngapain gitu loh sama mau kondo ya gak? Ya kan ya at least ya kayak kita tuh harus milih kan. Lucu lah. Ada benefitnya nggak buat kita nih orang? Oke. Gitu kerjanya di mana? Bukannya mau sos jual mahal ya kan? Iya. Kalau semua dia mau kondo gak kerja apa-apa ya turn off juga lah. Oke. Aku bukan tipe orang yang bisa kayak butuh duit gue open BO gitu. Enggak. Tapi lebih yang kayak ya udahlah kalau lu mau sama gue ya udah at least lu treat gue ini lah. Iya, lo harus nge-treat gue. Ada aftercare-nya juga. Jadi sebenarnya Dea ini lebih lihat ke aftercare-nya atau memang beneran sayang sama orangnya? Kalau saya sampai sekarang enggak sih. Kalau dia nonton ini gimana dong? Ya udah biarin. Dia juga tahu. Oh, dia tahu tujuannya sama-sama mutualisme lah. Iya, kan situationship bilangnya kan. Yang jelas dia tahu gimana cara aftercare aku. Ya kan? Dia juga memberikan yang terbaik. Iya. Oke. Dari 1 sampai 10. Yang jelas jangan aku ini ya. Kalau sama temen cowok ya. Kalau temen konteksnya temen. Kita makan kemanapun belanja atau apapun. Bills on me is fine. Gimana? Kalau bayarnya dia yang bayarin. Gue gak masalah kalau temen konteksnya. Tapi kalau lo emang mau deketin, mau nidurin, I don't do 50-50. Gue gak mau split bills. Mending gue bayarin semua. Habis itu gue ngilang. Gue pernah kayak gitu kemarin. Kenal sama orang, makan di Louis, tau kan? Habis itu kayak dia bayar, dia ngasih billsnya. Ini punya kamu. Ini nomor rekening aku ini ya. Langsung aku transfer semua. Dan dia emang udah ada kayak flirting seksual thing loh sama aku.
Tapi ada nggak cowok? Turn off lah. Mau seganteng apa turn off, Kak. Iya. Sorry to say. Mau orang ngomong kayak ya kan speed bill itu wajar. First date gitu-gitu. Lu kalau first date gitu nggak? Iya sejauh ini sih gue nggak pernah. Build on you kan? Iya pasti. Be gentleman, right? Iya. Nah, tapi terserah lo mau gujat gue pasal speed bill, gue gak peduli. Yang penting I don't do 50-50 with man who's trying to fuck me or dating me. Iya. Tapi apakah ada nggak yang misalnya cowok yang deketin langsung to the point kayak gue cuma pengen tidurin lu nih. Ada lah. Mau nggak lu? Ya lo effortnya apa? Gue bakal bayarin lu ini. Bisa kayak gitu. Ada? Ada. Oh. Cuma gak gue kasih dulu. Oh harus effort dulu, ngechat dulu. Gak ngechat sih. Apa? Chat tuh biasa, Kak. Langsung jalan aja. Gue pura-pura baik di dalam chat aja juga bisa gitu. Tapi kan realnya. Iya. Oke. Nah, sisi ego perempuan gue tuh masih tinggi banget, sorry to say. Karena gini ya, mungkin karena followers gue ataupun cowok-cowok yang beli konten gue tuh kayak mungkin treat me well. Jujur, pembeli konten gue tuh treat me well. Jadi udah ada standarnya. Yes. Jadi kayaknya gue punya standar yang kayak gini deh harusnya, atau lebih tinggi lagi. Terserah orang mau ngatain gue apa aja, gue nggak peduli. Yang penting gue punya standar gue sendiri. Gue tidak main sana sini. Gue juga vaksin HPV, gue bersih, gue tidak berpenyakitan. Perawatan vagina gue aja sebulan bisa 40 juta. Perawatan vagina 40 juta tuh ngapain aja tuh? Banyak. Vagina tightening. Oh supaya kencang terus. Yes gitu. Walaupun gue jujur aja gue sebulan ini belum ada having sex. Oh wow. Bisa aja gue kuat, tapi gue tetap perawatan. Oh. Tetap kegel, tetap olahraga. Oh. Ya karena apa, gue sayang sama badan gue. Itu adalah suatu pembalasan budi gue terhadap badan gue loh, Kak. Kalau gue tuh sayang sama badan gue. Makanya kayak banyak yang bilang dia diet dong segala macem. Ya gue lagi diet. Gue udah turun 3 kilo. Gitu loh. Karena emang kemarin sempet gendut banget. Pasti penjara itu ya? Iya, stress eating. Iya. Gak sempet bisa, gak bisa defisit kalori, gak bisa pesen Yellow Fit. Oke. Tapi kalau kita mau ngomongin masalah 1 sampai 10, menurut dia sendiri, skill di ranjangnya dia 1 sampai 10 berapa? 1000 lah. 1000. Lah, mau ditanya, ada loh bukti chatnya. Gimana tuh? Ada kok bukti chatnya. Ini bukti dari customer atau dari mantan? Bukti dari customer atau dari mantan? Situationship. Ini kameramennya senyum-senyum terus nih dari tadi nih. Perasaan dia gak pernah kayak gini. Situationship mana? Dia yang sekarang ini. Enggak, bercanda guys. Aduh, udah tenggelam Kak kayaknya. Iya, intinya adalah testimoni kan. Ini dibilang kalau you're so fucking good. Itu gitu. Belajarnya dari mana tuh? Sama mantan itu ya, jam terbang. Mantan yang terakhir. Ya. Apaan, jelek banget mainnya. Oh, coba dia boleh jelekin sifat gue, dia boleh jelekin apapun, tapi dia nggak akan pernah bisa jelekin how good I am in the bed. Dia gak akan bisa jelekin seberapa enak gue. Yang paling cepat berapa keluarnya tuh? Mantan gue. Kan kakak bilang enak banget dong. Berarti harusnya dia cepat keluar dong. Ada gak yang? Sejauh ini enggak sih Kak. Aku tuh cuma baru yang satu sama 7 atau 8 orang deh. Oh dan 7 sampai 8 orang jago-jago semua juga? Mantan terakhir sih yang gak jago sama sekali. Gimana Sorry tuh saya ya. Dia sendawa depan muka gue anjir. Fuck. Dan itu sering banget. Makanya aku kadang menolak untuk melakukan having sex sama dia karena lu sendawa gak? Oh, ilfil langsung ya. Kak, secinta-cintanya kita pasti ada loh Kak. Kayak anjir gitu loh, sendawa anjir. Tapi sehari yang paling banyak pernah dilakukan berapa kali? Sama mantannya itu 3 kali 4 kali. Oh normal lah ya, maksudnya memang bisa masih. Lebih dari itu aku lupa deh. 10 kali? Enggak dong. Nanti cuma dengkul gemeteran semua Kak. Emang kita gak punya ini ya sosial life. Tetap ada lah. Oke. Ada kepikiran yang kayak kayaknya gue pengen tinggal di luar negeri aja lah. Ada. Gimana tuh? Mau kemana? Ke US? Karena aku sendiri udah tinggal di US 6 tahun. Seriously enak gak di sana? Oke lah. Biaya hidup lebih murah dari US atau Aussie? Sama sih. Sama ya? Mirip-mirip. Cuma bedanya kalau US lebih mahal lah. US lebih mahal dikit. So US kan ada tipsnya lagi. Oh iya I see. Kalau di Aussie nggak ada. Tapi pengen tinggal di Australia di Aussie or Singapore perhaps. US terlalu jauh. Yes, too far. Terlalu jauh sih menurut aku. Udah pernah coba main-main ke Singapura ke ini udah? Udah Singapura. Australia udah. Aussie pernah ke Perth. Oh iya. Perth pernah. Itu lama banget. Apa? Waktu bapak masih hidup. Duit masih ada.
Sekarang duit udah ada lagi dong. Alhamdulillah. Waduh, bawa agama nih. Udah recover. Ya, udah recovery, udah mulai settle, udah mulai nyicil rumah, kendaraan. Oh nice. Oke. Ya, maksudnya tujuannya pindah ke luar negeri ini buat apa? Biar bisa OnlyFans lagi? Waduh. Enggak sih. I just wanna kayak mungkin mau mulai hidup baru. Oh. Dengan lebih tentram. Karena jujur ya Kak, ada satu hal yang bikin aku ke-trigger banget. Kakak sering gak sih keluar kemanapun diajakin foto? Iya. Sering kan? Iya. Aku juga mulai menormalisasi hal tersebut. Culture tersebut tuh udah aku ya aku bisa nerima lah. Cuma tiba-tiba ada yang minta foto, minta peluk. Oke. Itu gak sopan loh. Bilangnya apa? Boleh gak aku peluk gitu? Langsung meluk Kak. Cowok? Bawa asem lagi. Terus? Gue tolak lah. Sorry, no. Terus ada temennya tuh baik banget temennya. Temennya tuh cowok juga. Bro, jangan kayak gitu. Ditegur. Kayak gini loh Kak. Siapapun tidak berhak diperlakukan seperti itu. Siapapun. Gak berhak loh diperlakukan seperti itu. Mau public figure yang modelan kayak gimana pun itu gak sopan. Kalau gue mau peluk, gue pasti mau peluk. Tapi itu tiba-tiba meluk pinggang. Terus tiba-tiba dia datang lagi minta fallback. Aku cuma mau fallback orang yang aku mau fallback aja. Gak perlu dipaksa kayak gitu. Dia maksa. Iya, paham. Aku juga kena teror. Nah ini gimana nih? Maksudnya teror ini ketika ketemu orang ada yang langsung katain gak yang kata-kata kasar? Enggak kayak gitu. Kalau kayak gitu gue bisa lebih jahat. Kenapa? Kalau kayak gitu gue bisa lebih jahat. Oke. Aku bukan tipe orang yang kalau dikejahatin diam aja. Kalau dikatain gitu aku diam aja enggak. So kayak secara langsung ya. Secara langsung sejauh ini enggak ada. Diterornya lewat kirim surat ke rumah. Jadi gini, orang ini ada satu orang dia tuh kamu suka baca buku ini ya? Ya lumayan boleh aku tanggepin lah Kak. Gitu. Aku mau kirim buku boleh? Oh boleh. Ternyata yang dikirimnya bukan buku. Buku beneran, pertamanya buku. Beneran buku. Cuma lama-lama dia annoying banget Kak nge-DM-nya. Annoying terus tiba-tiba ada kiriman bunga. Terus tiba-tiba itu aku posisi wah dia tahu alamat gue nih mati gue. Itulah makanya aku juga gak pernah mau ngasih sembarang-sembarangan. Iya beruntungnya aku waktu itu gak ngasih nomor handphone. Ya kan. Terus dia ngirimin ini udah mulai creepy sih baju dia yang habis dia pakai kayaknya. Aku buang langsung. Dan akhirnya dia ngetelepon ini Instagram aku blokir. Terus akhirnya dia lari ke Karya Karsa itu kan bisa di DM. Dia nge-DM aku di Karya Karsa mohon. Itu udah mulai creepy Kak. Okay, creepy banget. Terus tiba-tiba ada Gojek yang ngirimin makan buat aku. Padahal aku agak ada di kos. Aku gak tahu itu dari siapa. Suspeknya dia. Dan ternyata benar dia. Oke, thank you for sending me food. Tapi gak kayak gini Cok caranya. Dia benar-benar meneror aku dengan cara yang sangat-sangat menurut aku anjing stalker. Oke, kita mau balik lagi nih. Tadi kan kakak bilang mau mulai hidup baru di luar negeri. Berarti posisi sekarang kakak di Indonesia masih aman dong? Masih nyaman gak sebagai warga Indonesia sebenarnya? Nyaman dong. Dengan segala kan yang udah nyoblos. terjadi. Iya, maksudnya dengan segala yang udah terjadi tetap masih nyaman tinggal di Indonesia. Masih nyaman. Oke. I still love Indonesia. Bukan yang kayak siapa Ivan Gunawan yang udah pergi dari Indonesia. Emang udah gitu. Kak? Dia kan mau fokus ke luar negeri setelah dia udah di ban dari TV. Seriously, aku benar-benar kaget perkara itu. I really adore him tuh. Dia keren. Dia keren banget dan prestasinya luar biasa sih. Tapi kenapa hal sekecil itu dipermasalahkan? Ya itulah. Itu sangat disayangkan sih. Oke, berarti sebagai penutup, kakak maksudnya melakukan OnlyFans itu bukan karena memang pernah kena pelecehan sebelumnya kan? Memang karena butuh uang banget awalnya. Iya, bukan karena kena pelecehan sih. Bener pengen sendiri aja dan memang butuh uang gitu kan. Akhirnya setelah semua ini terjadi, ya udah ini sebuah jalan cerita Dea. Iya. Yang dikenal Dea OnlyFans. Yes.